Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam manajemen strategik itu ada 4 komponen ya, 4 komponen utama menurut Wilin and Hanger tahun 2012. Nah, itu terdiri dari analisis situasi lingkungan strategik, yaitu lingkungan eksternal, lingkungan internal, kemudian membuat formulasi strategi, mengimplementasikan, kemudian melakukan evaluasi dan kontrol terhadap strategi. Nah, ini dari masing-masing langkah masing-masing komponen ini bisa dilihat lagi dari awal. Ketika suatu rencana strategi tidak sesuai dengan ketika diimplementasikan rencana strategi tersebut kok tidak sesuai. Nah, ini tidak sesuainya ada di mana? Apakah di dalam melakukan analisis lingkungan eksternal maupun internal? Apakah di dalam membuat perencanaan strateginya, atau di dalam implementasi, atau di dalam evaluasi dan kontrolnya sendiri? Jadi ini ada panah-panah ke masing-masing langkah. Jadi dari lingkungan eksternal itu akan diperoleh ya kesempatan dan ancaman ya. Lingkungan eksternal itu terdiri dari lingkungan umum dan lingkungan khusus. Lingkungan umum itu terdiri dari lingkungan alam, jadi ada rumah sakit yang berada di daerah yang rawan bencana, itu lingkungan alam sangat berpengaruh di dalam membuat perencanaan strategik. Kemudian lingkungan sosial. Nah, lingkungan sosial ini terdiri dari lingkungan yang di situ ada manusianya. Kemudian lingkungan khusus. Nah, lingkungan khusus itu yang langsung berhubungan dengan rumah sakit. Kemudian selanjutnya adalah formulasi strategi. Yaitu formulasi strategi di sini langkahnya panjang ya, langkahnya panjang dari analisis lingkungan internal eksternal, kemudian dapat opportunity dan threat dan strength dan weakness. Nah, ini kemudian nanti akan dibuat analisis SWOT ya. Analisis SWOT untuk mengetahui di mana posisi strategis dari rumah sakit. Kemudian setelah siap dengan rencana strategik ini, pimpinan rumah sakit membuat kebijakan untuk mengimplementasikan strategi. Nah, kebijakan tersebut terkait dengan siapa yang akan melaksanakan. Jadi struktur ya, struktur organisasi untuk melaksanakan program-program perencanaan strategik ini. Setelah dilakukan implementasi, dilakukan evaluasi dan kontrol ya. Evaluasi dan kontrol. Nah, di sini dilihat kinerja sampai di mana mencapai visi dari rumah sakit tersebut. Nah, bagaimana hubungan antara kekuatan eksternal ini pada sebuah organisasi. Jadi ada kekuatan ekonomi, sosial, demografi, lingkungan alam, kemudian politik, hukum, pemerintah ya. Pemerintah, kemudian kekuatan teknologi dan kekuatan bersaing. Nah, ini kemudian lebih spesifik lagi melihat dari stakeholder ya, stakeholder rumah sakit yang terdiri dari kompetitor. Jadi stakeholder itu pemangku kepentingan itu semua yang terkait dengan organisasi dan semua yang mempengaruhi organisasi dan semua yang dipengaruhi oleh organisasi. Kemudian ini ada kompetitor, supplier, distributor, kreditor, customer, employee ya, masyarakat, para manajer, stakeholder. Stakeholder itu ada main stakeholder. Main stakeholder itu terdiri dari pemilik, SDM dan pelanggan ya, namanya main stakeholder. Nah, itu terutama yang nomor 1 harus diperhatikan. Mereka harus mempunyai keseimbangan nilai ya. Kemudian labor union ya, perserikatan ya, perserikatan pekerja, ini rumah sakit yang besar sudah mempunyai perserikatan pekerja sendiri. Kemudian pemerintah, asosiasi perdagangan,
peralatan yang dibutuhkan oleh rumah sakit. Tentu akan terkait dengan asosiasi perdagangan. Bagaimana kebijakan perdagangan bisa mempengaruhi harga di sini. Kemudian kelompok-kelompok khusus yang tertarik dengan rumah sakitan, kemudian dari produk dari rumah sakit itu sendiri, pelayanannya, pasarnya, dan lingkungan alam. Nah, ini di dalam melakukan analisis SWOT, setelah melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal, nah ini ada disebut analisis kerja dan postur strategik ya. Postur strategik. Nah, di sini analisis lingkungan internal itu ada value chain analysis, yaitu analisis rantai nilai ya, dari input, proses, output. Itu rantai nilai ya. Semakin efisien rantai nilainya, maka manfaat atau profitnya akan semakin besar. Jadi di dalam rantai nilai ini kalau misalnya terjadi inefisiensi, maka itu akan mengurangi keunggulan bersaing. Kemudian tangible, intangible resource organization capability. Jadi ini kemudian ini manajemen, finansial, operation, human resource ya, dan bisa sistem informasi manajemen dan sebagainya. Nah, ini fungsi internal rumah sakit yang harus ada di dalam rumah sakit. Nah, ini bagaimana kondisinya. Nah, kemudian dari analisis lingkungan eksternal, ini politik, ekonomi, sosial, teknologi, kemudian ini C1 ini adalah industri rumah sakit, kemudian ini pelanggan, ini kompetitor, dan ini pemasok ya, pemasok. Nah, ini nanti akan membuat internal faktor analisis summary. Nah, dari yang lingkungan eksternal, ini dari opportunity dan threat akan membentuk external faktor analisis summary. Nah, kemudian di sini akan membentuk summary factor of analysis summary. Nah, ini strategic factor analisis summary. Nah, ini faktor-faktor analisis strategik yang ini menentukan di mana posisi rumah sakit, posisi strategis rumah sakit. Jadi faktor strategik internal dan tahapan dari analisis strategi, yaitu ada kekuatan dan kelemahan yang penting yang ditentukan oleh perusahaan untuk dapat untuk meraih keunggulan bersaing ya dari kesempatan yang ada atau peluang yang ada dan menghindari ancaman. Kemudian langkah-langkahnya adalah faktor strategik internal, yaitu tahapan analisis strategi itu ada langkah-langkahnya. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, ya, mengidentifikasi dan mengklasifikasikan sumber daya, kemudian mengkombinasikan dan mengintegrasikan sumber daya menjadi sebuah kapabilitas, yaitu kemampuan dari rumah sakit ya untuk menggunakan sumber daya, kemudian mengkombinasikan kekuatan rumah sakit menjadi kompetensi inti yang spesifik, keahlian yang spesifik dari rumah sakit tersebut atau kompetensi yang berbeda dibandingkan dengan rumah sakit yang lain. Kemudian selanjutnya adalah menilai ya keuntungan potensial dari sumber daya atau kapabilitas ini untuk unggul di dalam persaingan secara berkelanjutan. Kemudian dari sini memilih strategi ya, memilih strategi yang dengan cara adalah mengeksploitasi kompetensi rumah sakit, yaitu sumber daya dan kapabilitas rumah sakit ini dieksploitasi sedemikian rupa untuk membuat sebuah strategi dan mengidentifikasi gap. Nah, dan kemudian selain mengidentifikasi gap dari kekuatan sumber daya, juga
menginvestasikan untuk mengatasi kelemahan dari rumah sakit. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya, kerjasama yang baik. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.